Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Sahabat-sahabat orang soleh solehah, para calon ulama, calon penghuni surga. Di dalam kehidupan kita, pasti kita tidak akan terlepas dari kedua hal ini. Yang pertama, nikmat dari Allah yang membuat kita bahagia. Yang kedua, ujian atau musibah dari Allah yang membuat kita bersedih. Dan ketika kita benar-benar beriman kepada Allah, maka keduanya ini harus diterima dengan lapang dada. Dengan cara, satu, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita melalui bersyukur. Alhamdulillah. Yang kedua, ujian atau musibah yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus dengan cara bersabar. Dan paham ini baik-baik. Jangan sampai kita hanya sekedar menjadi hambanya Allah, beriman kepada Allah, takdir yang Allah berikan kepada kita yang hanya sekedar baik-baik saja yang membuat kita bersyukur kepadanya. Ketika bersyukur tuh hebatnya, Masya Allah, luar biasa. Ketemu duit di jalan, Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Alhamdulillah, rezeki anak soleha. Tapi ketika dikasih pilek sedikit, wah, baru pilek doang itu udah, pokoknya itu kayak udah mau musah misuh, nggak bisa bersabar. Itu baru pilek doh. Atau yang kesandung, bukannya langsung beristighfar atau bukannya bertakbir, bertahmid, bertasbih, tapi wush. Osi. Wasyuk gitu. Kalau jawab kan begitu. Astagfirullahaladzim, malam musami mingsu. Hati-hati nih. Jangan kita sekedar menjadi hambanya Allah seakan-akan ketika dia berikan nikmat, kita hambanya dia. Melalui dengan cara bersyukur. Tetapi ketika diberikan ujian, diberikan musibah, tak ada kita kesungguh-sungguhan untuk bisa bersabar dari musibah dan ujian tersebut. Mana Hasbi? Jamaah nggak tadi? Suruh ke sini. Ini biar dia paham ini kultum tentang dia musibah ini. harus pahami baik-baik ini, Neng. Kita ini menjadi hambanya Allah, harus benar-benar bisa menerima segala apapun yang Allah takdirkan, dan apa yang Allah takdirkan tidak semuanya sesuai apa yang kita inginkan. Karena yang kita inginkan sekalipun belum tentu yang terbaik untuk kita, dan yang kita tidak sukai sekalipun belum tentu buruk untuk kita. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang tidak engkau sukai khairul lakum, itu baik untukmu. Dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi yang kalian sukai, yang kalian cintai itu justru buruk buat kalian. Kenapa bisa seperti itu? Terbalik-balik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu lebih mengetahui. Allah mengetahui saat ini dia akan datang. Ya'lamu. Bahkan Allah juga lebih tahu dari dulu. Karena Allah itu maha mengetahui. Wa antum la ta'lamun. Kita ini tidak tahu. Jadi Allah lebih tahu dibandingkan kita. Makanya penting sekali kita menjadi orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman. Mengamalkan rukun iman yang terakhir. Apa, Des? Rukun iman yang terakhir? Nah, pinter, Masya Allah. Beriman kepada biqadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Jadi beriman kepada takdirnya Allah. Khairihi, baiknya takdir. Wa syarihi, dan buruknya takdir. Minallahi ta'ala. Dari Allah yang maluhur. Maka itu pasti ketika Allah sudah memberikan kepada kita, entah baik buruknya menurut kita, menurut Allah itu adalah yang terbaik. Bikinlah kita itu sebuah konsep pemikiran dan tanamkan di dalam hati kita, apapun yang terjadi ini pasti yang terbaik menurut Allah. Apapun yang terjadi ini pasti yang terbaik menurut Allah. Apapun yang terjadi ini pasti yang terbaik menurut Allah. Walaupun terkadang hati kita masih ada berat untuk menerimanya sekalipun, lawan sekalipun itu, lawan terus menerus. Kalau ada hati kita yang berat menerima takdir seperti itu, lawan. Kenapa dikatakan lawan? Sebagaimana ketika kita lihat film, Neng. Neng kalian lihat film. Awal itu set ending. Set ending piye tuh?
Awal tuh sedih gitu. Wah benar-benar banyak kan entah sinetron, FTV, anime. Mana ini? Wibu, woi. Wibu. Terus ya apa? Film, ya kan? Baik itu drama Korea atau film luar negeri sekalipun. Itu ada yang awalnya benar-benar, Masya Allah. Kok nggak ada senangnya, nggak ada itu bahagianya. Sedih mulu pemeran utamanya. Tapi ternyata di akhir happy ending. Bahagia dia. Dan ketika kalian di akhir baru paham. Oh ini maksudnya kenapa dia seperti ini. Oh ternyata kenapa dia seperti itu. Oh ini alasannya. Oh ini jawabannya. Pernah nggak kalian nonton film kayak gitu? Pas di akhirnya gitu loh. Pas oh gitu. Kenapa mengatakan oh? Baru tahu ternyata yang kejadian di film-film awal itu bagian dari skenario aduh ampun dah. Produser. Yang itu loh bikin skenario film, masa nggak tahu? Ya Allah, norak banget teman-temanku, sahabat-sahabatku, si ganteng si cantik. Yang bikin alur film itu namanya disebut yang mentang-mentang kebanyakan penyakit mah bilangnya proma gitu. Ketika kita nonton film lalu endingnya itu ternyata bahagia walaupun di awalnya sedih, kacau, balau, nggak ada kayaknya bahagianya. Kenapa kita di akhir bilang oh baru tahu maksud dari produser di awal itu dibikin sedih apa? Ternyata memang itu bagian dari skenario dia untuk membuat happy ending. Untuk membuat cerita di akhir yang bahagia. Jadi biar benar-benar membuat penonton itu kaget, terkagum-kagum. Masya Allah, plot twist banget. Produsernya hebat banget. Nggak nyangka bisa seperti ini. Nah, itu baru produser loh. Produser yang bikin skenario film, FTV, anime, atau drakor. Itu baru produser manusia. Dan coba bayangin, produser dari awal pertama ada di dunia ini sampai nanti hari kiamat kurang setengah hari sekalipun. Produser kalau dikumpulin, siapa yang menciptakan? Allah. Mereka semua produser kalau dikumpul bikin skenario sehebat apapun, seindah apapun, sebaik apapun, masih baikkan mana dengan skenarionya Allah. Tak diragukan lagi Allah. Rabbul Alamin yang mengatur semesta alam. Dan pengaturan Allah itu pasti terbaik untuk kita sebagai makhluk dan umat hamba. Fahim dong? Harus kalian pahami baik-baik ini. Makanya udah skenario dalam kehidupan kita yang Allah berikan kepada kita husnuzoni. Nanti ada saatnya happy ending. Nanti ada saatnya ini ada apa nih? Ini ada apa nih? Ini ada bagaimana nih? Sesedih apapun, sesemraut apapun dan bagaimanapun keadaannya husnuzon. Nanti ada kejutan. Nanti ada kejutan. Nanti ada kebahagiaan. Nanti ada kebahagiaan. Fahim dong? Wa man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, yusib minhu, Allah berikan musibah terhadapnya. Dan alhamdulillah pondok kita dapat musibah ini kan. Mobil hancur Sampai supirnya ini nggak nongol-nongol dari tadi. Masya Allah. Berarti ada tanda kebaikan yang akan datang. Selayaknya bagaimana pelangi tidak akan muncul kalau belum adanya hujan. Matahari pagi yang indah belum muncul kalau belum adanya malam. Dan rasa nikmat ketika kita olahraga tidak akan muncul sebelum adanya capek. Inna ma'al usri usra. Inna ma'al usri usra. Fahimtum? Semoga Allah jadikan kita semuanya bagian dari hamba-hambanya yang bisa menerima takdirnya dan bisa berhusnuzon terhadap segala takdirnya. Ini semua yang terbaik dan yang pasti dari Allah. Amin ya Allah rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasr al-haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li masyayikhina wa li jami'i muridi ila yaumil qiyamah wal jami'il muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رضينا بالله ربه رضينا بالله ربه رضينا بالله ربه وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي والرسول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي صل على محمد وافتح من خيرك الأمور سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أسألك الإجابة. سل الفاتحة.